selamat siang buat semuanya, buat saudara semuanya, buat sahabat dari Sabang sampai Merauke. Siang ini saya ingin membahas tentang satu fenomena, yaitu yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat, yaitu tentang kesurupan. Kesurupan dalam hal apa? Dalam hal nanti kita kaitkan dengan fenomena hipnosis atau fenomena alam bawah sadar. Jadi bagaimana sih, apakah benar kesurupan itu terjadi karena gangguan gaib, atau fenomena itu tentang fenomena juga dikaitkan dengan hipnosis atau ilmu pikiran bawah sadar. Di sini juga hadir bintang tamu kita, mungkin yang nantinya akan banyak bertanya-tanya kepada saya ya. Jadi yang nantinya juga ingin mengedukasi buat semuanya melalui pertanyaan-pertanyaan beliau, yaitu Sopir Jadab sudah hadir di studio kita siang ini. Ini studio baru saya. Ini saya kembali di studio saya, yaitu studio Joglo Sehat. Ya, siang ini sudah hadir Mas dari Sopir Jadab. Ya, ini untuk apa itu Kang Mas Runtul ya? Ini rumah Joglo Sehat ini khusus untuk apa aja? Jadi saya terangkan untuk Joglo Sehat ini studio baru saya, studio untuk mengedukasi, untuk membuat video-video seperti ini, juga terutama buat para sahabat semuanya dari Sabang sampai Merauke. Ini saya hadirkan di Kota Kepanjen, khususnya di Kabupaten Malang. Ini untuk terapi, berbagai macam terapi, baik itu terapi masalah medis atau non medis, atau penyakit fisik maupun non fisik. Jadi sebelum kita membahas masuk ke masalah kesurupan atau masalah hipnosis maupun alam bawah sadar, saya menjelaskan bahwa studio yang saya buat ini berada di Kota Kepanjen, Kabupaten Malang. Itu saya berikan satu tempat untuk para teman-teman atau sahabat semua yang memiliki keluhan masalah kesehatan, baik fisik maupun non fisik, atau baik medis maupun non medis. Di sini ada akupuntur, ada bekam juga, atau ada bioelektrik dan lain-lainnya banyak. Jadi juga terutama kita juga ada hipnoterapi atau hipnosis di sini. Di sini juga selain daripada terapi, saya juga menyediakan fasilitas bagi yang ingin belajar, ingin mengetahui bagaimana sih hipnosis itu bisa terjadi. Jadi seperti itu. Oh, itu ya. Oke, kembali ke topik tadi Kang Mas Runtul. Untuk fenomena kesurupan itu bagaimana antara yang gimana? Yang berpotensi orang kayak main kuda lumping, atau yang perbedaannya lah, antaranya perbedaan kesurupannya kuda lumping, terus yang kesurupan murni, terus kesurupan apa gitu. Oke, terima kasih Mas Sopir Jadab ya. Jadi gini, buat sahabat semuanya, jadi sini saya juga selain mendatangkan Mas Sopir Jadab di sini, saya juga ingin mengedukasi ya, memberikan satu penjelasan buat semuanya yang selama ini mungkin tidak kita ketahui atau belum diketahui. Jadi menurut pengalaman saya atau menurut penjelasan melalui pikiran bawah sadar atau hipnosis, ilmu hipnosis yang sudah saya pelajari, kesurupan itu terbagi menjadi dua. Fenomenanya hampir sama, bahkan tidak ada bedanya, atau di mata orang umum yang belum mengetahui itu tidak ada bedanya. Jadi seperti itu, fenomenanya sama persis. Bahkan yang seperti kita lihat di permainan kayak bantengan atau kayak kuda lumping ya, walaupun mohon maaf sebelumnya untuk teman-teman yang sudah mempunyai komunitas ya, bukan berarti saya menjelekkan atau gimana, tetapi saya hanya ingin menjelaskan fenomenanya. Apalah itu kesurupan, apa arti kesurupan sesungguhnya, itu dari kacamata saya seorang praktisi dan seorang trainer hipnosis. Jadi seperti itu. Jadi terbagi menjadi dua tadi. Seperti apa? Satu, memang benar orang kesurupan itu benar-benar gangguan gaib atau gangguan yang dipengaruhi oleh jin atau memang makhluk-makhluk astral yang masuk ke tubuh. Itu memang betul-betul terjadi. Jadi kita, mungkin saya seorang muslim ya,
saya seorang muslim, jadi saya juga mengimani, saya memiliki iman, saya memiliki kepercayaan bahwa hal gaib itu tetap ada. Hal gaib itu tetap ada, dan jin itu diciptakan oleh Tuhan, entah itu dari agama apapun pasti menjelaskan. Adalah gangguan dimensi-dimensi lain yang bisa mengganggu manusia. Jadi seperti itu. Itu tetap ada. Dan yang kedua, fenomena yang dinamakan abreaksi. Abreaksi itu apa? Itulah fenomena kesurupan yang terjadi karena pikiran bawah sadar kita yang terganggu. Jadi seperti itu, Mas. Jadi abreaksi itu yang mungkin tidak diketahui oleh kalangan-kalangan awam ya. Para orang-orang awam itu tidak tahu apa sih abreaksi itu, kok baru dengar ya. Jadi gitu. Jadi abreaksi sendiri saya jelaskan dulu bahwa abreaksi itu itulah luapan emosi kita, luapan emosi kita yang tidak bisa kita keluarkan, yang tersembunyi di pikiran kita, di hati kita, yang terpendam. Jadi ketika ada satu masalah yang sangat besar sudah menumpuk dan itu di situ banyak orang, dan kebetulan kita membutuhkan satu perhatian, membutuhkan perhatian dari banyak orang tersebut, kita ingin diperhatikan, maka kita meluapkan masalah itu dengan seperti itu, seolah-olah kita kesurupan. Dan tempatnya itu mendukung. Seperti apa? Tempatnya mendukung itu ya mungkin di tempat-tempat yang sepi atau tempat-tempat yang banyak orang, tiba-tiba kita kesurupan. Jadi seperti itu, Mas. Untuk perbedaan yang signifikan antara yang gangguan benar-benar gangguan dari jin dan gangguan abreaksi itu apa? Jadi gini, untuk lebih mudahnya memang kalau dibilang bisa kita pelajari lebih mudah atau enggak itu susah ya. Susahnya karena apa? Kita juga harus mempelajari, untuk orang awam pun harus mempelajari ilmu hipnosis juga sebenarnya, karena ilmu hipnosis itu ilmu pikiran, ilmu psikologi ya. Jadi tidak ada hubungannya, sama sekali tidak ada hubungannya dengan gaib ya, tidak ada hubungannya dengan gaib. Jadi murni psikologi manusia. Nah, dari situ kita bisa tahu fenomena kesurupan atau abreaksi itu bisa sangat-sangat jelas. Tetapi ya tetap kembali lagi ke jam tayang kita atau apa ya, pengalaman lah. Pengalaman kita menangani itu mana sih, kita dari mana kita bisa membantu ini, kalau memang ini membantu orang yang gejala reaksi atau gejala benar-benar mengalami kesurupan, karena penanganannya sangat-sangat berbeda. Misalkan kita menangani ada klien kita, saya tidak menyebut pasien, itu saya menyebutkan klien ya, sebenarnya sama antara klien dan pasien, cuman mungkin pasien itu lebih cenderung ke medis ya, jadi saya di sini menyebutkan itu klien saya. Jadi saya menemukan klien yang menyatakan bahwa dirinya sering kesurupan. Jadi di situ sering, entah itu menyendiri atau sering teriak-teriak atau sering menangis atau tertawa sendiri seperti itu. Itu tapi di depan umum, di depan orang tuanya atau di depan banyak orang. Nah, itu bisa kita lihat dari tatapan matanya, dari tatapan mata, dari cara dia berbicara. Itulah sebenarnya itu abreaksi, itu luapan emosi yang terpendam. Entah selama ini dia kepingin meluapkan itu sama orang tuanya tadi, tetapi tidak bisa tersampaikan. Misalkan dia menginginkan sesuatu atau dia banyak masalah dari orang tuanya tadi itu, dia takut untuk menyampaikan. Nah, di saat itulah dia ingin mengungkapkan. Di saat ada orang tuanya atau ada orang lain yang banyak orang, dia menangis sejadi-jadinya atau dia tertawa, sangat-sangat tertawa lepas, padahal tidak ada sesuatu yang lucu. Nah, disitulah itu kalau dalam ilmu hipnosis itu dikatakan
abreaksi, itu bukan peristiwa kesurupan. Berbeda lagi kalau kesurupan yang sebenarnya itu malah justru kalau dari kacamata seorang trainer atau seorang hipnotis seperti saya, itu kalau kesurupan yang benar-benar gangguan gaib itu justru di area atau di tempat-tempat yang bukan menunjukkan keramaian, dia menyendiri, dia tidak ingin terlihat. Jadi memang berbeda. Dia menangis, dia sama, fenomenanya sama, menangis sendiri, tertawa sendiri, atau berbicara sendiri, atau teriak-teriak, atau apalah itu sendiri. Tetapi juga yang lebih keren lagi, dia bisa memunculkan satu fenomena yang bahkan kesehariannya tidak pernah dia luapkan. Misalkan dia berbicara, dia nggak pernah, misalkan ke luar negeri atau gimana ya, atau dia tidak pernah berkumpul dengan orang asing. Tiba-tiba dia bisa berbicara bahasa asing, berbicara bahasa Inggris atau bahasa Mandarin atau bahasa apapun, dia bisa. Atau dia tidak bisa memanjat pohon, bahkan memanjat dinding seperti ini dia bisa. Kalau memang itu gangguan yang disebabkan oleh entitas lain atau gaib ya, atau gangguan jin. Jadi seperti itu. Itu yang saya jelaskan. Dan untuk fenomena kesurupan orang kuda lumping atau bandengan atau apa, mungkin di kultur masyarakat kita itu bagaimana kalau tanggapannya untuk Kang Mas Rondol sendiri untuk fenomena hal-hal seperti itu? Ya, jadi kalau bandengan kayak kuda lumping itu masyarakat kita, terutama kita berada di Indonesia atau orang Jawa ya terutama, itu kental sekali yang dikatakan dengan fenomena mistis ya, dikait-kaitkan semuanya fenomena mistis. Padahal dari kacamata seorang trainer, seorang hipnotis, itu bukan. Jelas sekali itu bukan. Karena apa? Saya bisa kok membuat kesurupan yang sama, saya membuat orang yang sama melakukan hal, misalkan orang itu, asalkan orang itu mau, saya bisa memediumisasi, membuat dia kesurupan, seolah-olah dia kesurupan seperti kuda lumping atau seolah-olah dia seperti bandengan. Itu saya bisa dan itu mudah. Dan suatu saat nanti mungkin di next video atau kapan saya akan membuktikan itu. Tapi untuk Mas Rondol, apa itu nama biasanya makan beling juga, terus ada pertunjukan yang ekstrim, itu apa emang berpengaruh ke apa namanya orang yang abreaksi itu, apa juga bisa berpengaruh untuk tidak makan di bacok katakanlah, untuk jalan di beling atau makan beling itu? Bagaimana untuk menyikapi fenomena itu? Oke. Nah, jadi gitu. Karena mungkin kita orang awam, orang baru, kita yang belum pernah tahu apa sih fenomena abreaksi itu. Fenomena abreaksi itu sama ketika kita seperti orang terhipnosis. Memang keadaannya, gelombang otaknya sama persis ketika kita masuk di kondisi hipnosis. Jadi otak kita itu cerdas. Dia bisa memunculkan keadaan di mana kita itu bisa menjadi seperti kebal, atau memunculkan seolah-olah kita memiliki tenaga dalam, atau bahkan apapun itu. Dan seperti yang ditanyakan oleh Mas Obel Jadab tadi itu, bagaimana ketika kita bisa melihat, ketika kita melihat di kayak di kuda lumping itu memakan beling, ya itu memang benar terjadi dan itu nggak masalah, asalkan dia sudah terlatih. Bukan perbedaannya nanti ada ketika kru kuda lumping baru dengan kru kuda lumping yang sudah terlatih, itu sangat-sangat berbeda. Pasti nanti ketika dia disadarkan, entah dia pasti memiliki luka, misalkan makan beling, pasti entah mulutnya itu pasti ada lukanya. Ya walaupun dia bisa kuat ya menahannya. Terus ketika dia menginjak atau menginjak api, berduri, atau kita kebal bacok, itu pasti ada bekasnya, entah itu seperti apa, itu ada bekasnya. Tapi tetap
kembali lagi ketika sang pawang dikatakan pawang, ya saya sebagai instruktur pun saya bisa menjadi pawang itu gitu loh. Jadi sebenarnya tanpa harus kita apa ya, membakar kemenyan, membakar dupa atau aroma atau harum-haruman atau kembang-kembang seperti itu bisa kita lakukan, karena itu kalau dalam ilmu hipnosis itu adalah satu anchor itu kunci, kita bisa kunci. Jadi nanti pawang itu mengunci otaknya karena kebanyakan di jaran kepang atau kuda lumping tadi itu pasti memiliki satu komunitas dengan hanya satu pawang atau beberapa pawang dengan anak buah atau kru yang banyak sekali. Jadi seperti itu. Nah, pawang tadi sudah mengunci anak buahnya atau krunya dengan kunci. Misalkan dia bilang nanti ketika dupa ini saya bakar atau kemenyan ini saya bakar, rasakan hal-hal itu sudah masuk ke tubuhmu. Ini sudah masuk. Atau ketika nanti dia mendengarkan suara-suara kayak musik-musik jaranan itu sudah mulai, entah itu cemetinya atau pecutnya itu sudah dihentakkan. Nah, dia secara tidak langsung itu sugesti yang dinamakan sugesti terselubung yang sudah terangker di pikiran bawah sadarnya. Jadi seperti itu. Jadi kita kalau memang nanti para sahabat semuanya yang ingin mencobanya itu dipelajari dulu ilmu hipnosis, nanti kita bisa membuktikan apakah benar sih ilmu hipnosis itu bisa menjadikan orang-orang itu seperti pawang itu sudah dilakukan. Bahkan tanpa ada, yaitu tadi, tanpa harus membakar kemenyan, tanpa harus bunga-bunga atau apalah itu, atau yang dikatakan ugo rampe ya menurut orang Jawa. Jadi seperti itu tidak perlu, menurut saya yang saya pelajari itu tidak perlu. Jadi bisa kita lakukan. Jadi seperti itu. Jadi kebanyakan untuk show-nya aja berarti. Iya, supaya kita tetap dianggap itu berhubungan dengan gaib. Karena ya ibaratnya marketing lah ya, marketing kita untuk, karena kental sekali di Nusantara kita ini, apalagi di daerah Jawa, di Indonesia ini, di Nusantara ini, apalagi di daerah Jawa itu sangat-sangat kental sekali dengan fenomena-fenomena yang seperti itu, dan semuanya dikaitkan dengan gaib. Padahal tidak semuanya. Jadi seperti itu. Oh gitu ya. Mungkin cukup sekian. Oke, mungkin ada lagi yang perlu ditanyakan lagi. Nah, mungkin sampai sini aja dulu. Oke, jadi untuk sekarang untuk masalah kesurupan sedikit nanti sudah saya bahas. Mungkin untuk kelanjutannya bisa kita sambung lagi dengan, bahkan nanti kita buktikan pembuktian apakah benar mediumisasi atau dikatakan tadi kesurupan itu bisa dilakukan tanpa harus membakar dupa atau apapun itu sama, dan itu efeknya sama dengan orang-orang kesurupan, bisa seperti itu. Kita nanti bisa kita buktikan, dan untuk sementara bisa kita lihat kok, bisa kita lihat di YouTube saya yang sudah ada, itulah efek-efeknya. Orang-orang yang memasuki alam bawah sadar itu mempunyai kekuatan-kekuatan tenaga dalam yang mungkin di orang-orang awam beranggapan wah itu mustahil atau wah itu sudah dimasuki alam gaib. Jadi itu di profil saya atau profilnya atau di profilnya YouTube-nya Mas Super Jadab kan juga sudah terupload juga kan. Jadi di situ itu sudah kita upload, bisa kita lihat di situ. Dan nanti untuk lebih detailnya, untuk lebih lengkapnya kita akan buatkan next video. Jadi seperti itu. Oke ya, sudah cukup ya untuk siang ini. Oke, untuk sahabat semuanya, ini sekedar edukasi mengenai kesurupan, fenomenanya seperti itu dan perbedaannya seperti itu. Jadi terima kasih sudah hadir di siang ini Mas Sopir Jadab. Saya sangat berterima kasih sekali sudah hadir di siang ini. Dan untuk sahabat semuanya, dari Sabang sampai Merauke, saya cukupkan sekian edukasi dari saya. Terima kasih sudah menonton YouTube saya.
Eh, terima kasih juga buat semuanya, dari Sabang sampai Merauke, dari yang dari luar negeri ataupun dari manapun. Tolong bantuan subscribe-nya, bantuan komennya boleh ditaruh, jika ada yang perlu ditanyakan boleh langsung ditanyakan di kolom komentar saya di YouTube-nya Kang Mas Runtul dan YouTube-nya Mas Sopir Jadab. Jadi di situ. Oke, cukup sekian. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.